Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita. Soal Pak Muldoko itu, saya jawab aja. Ini pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga tuh. Berkali-kali buruh minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan itu. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sahabat SJ Channel semua, ini terus memasuki babak baru dan babak baru lagi. Rocky Gerung memang menjadi pemantik sampai di mana akal sehat publik hari ini versus akal sehat penguasa. Ya, kalau menggunakan akal sehat mestinya sama, frame-nya sama ini, tapi ternyata tidak ya. Jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung ini terus menuai respon dari mana-mana. Dan yang terakhir kita dengar Muldoko ikut mengomentari, dan akhirnya Profesor Din Samsudin juga ikut mengomentari. Jadi menarik untuk kita lihat dua sosok pembesar di negeri ini berkomentar tentang Rocky Gerung dengan dua sudut pandang yang bertolak belakang. Muldoko bilang, saya siap pasang badan untuk Jokowi.
Kemudian Prof. Din Samsudin bilang, saya siap pasang otak untuk Rocky Gerung. Jadi yang satu bicara fisik, badan, otot barangkali gitu ya. Yang satu lagi menyiapkan kewarasannya, menyiapkan akal sehatnya, menyiapkan otaknya. Kebayangkan otot versus otak. Ini saya suka ingat kalau bahas otak sama otot itu dulu ya, zaman saya masih remaja lah, itu ada geng motor itu di Bandung. Motonya begitu, tuh bisa ku otak, ku otot, nggak bisa pakai otak, pakai otot. Tapi beda aplikasinya. Kalau geng motor itu artinya kan motor tua itu, ini sering rusak, jadi dia bisa ngomong benerin sendiri. Kalau rusak di jalan ya dia benerin sendiri. Tapi kalau nggak beres-beres, dorong aja pakai otot ke bengkel, gitu maksudnya. Tapi kalau yang ini agak berbeda ya. Yang satu mengedepankan kekuasaan, yang satu mengedepankan akal sehat. Kita lihat kabarnya dari fajar.co.id. Seru ini ya. Muldoko pasang badan untuk Jokowi yang dianggap hina Rocky Gerung. Din Samsudin, saya akan pasang otak. Luar biasa ya, ini makin seru saja. Tapi tentu kita sebagai rakyat harus menyikapinya tetap dengan kepala yang jernih. Sama seperti kita mendengar ocehan Rocky Gerung, ocehan ya, yang harus kita serap dengan kepala jernih. Kalau enggak ya begini, jadinya marah-marah nggak jelas. Beni siapa tuh, kepala BP2M, malah mau mengerahkan 10 Agustus 10.000 relawan Jokowi untuk menuntut Rocky Gerung di Borgol, ditangkap. Sampai harus mengerahkan 10.000. Padahal cukup satu orang tapi yang berakal sehat. Gitu barangkali kata Prof. Din ya. Ex-Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin buka suara terkait Rocky yang telah dilaporkan oleh para loyalis Presiden Joko Widodo karena pernyataannya yang dinilai menghina Jokowi. Relawan Jokowi. Jokowinya udah mau habis. Relawan itu fungsinya apa sih? Dalam konteks apa sih relawan diperlukan? Dalam konteks pencapresan. Apa ada sekarang yang capres yang namanya Joko Widodo? Nggak ada. Boya segera beralih lah kayak teman-temanmu yang lain itu. Noel kan, Jokowi mania, sekarang jadi Prabowo mania. Kemudian apa, Jokowi apa, sekarang geser jadi Ganjaris gitu. Gitu dong. Dan sebagiannya ada teman-teman PIM 98 dan banyak lagi angkatan 98 lainnya, brownies segala macam. Itu angkatan 98 yang berjuang di era reformasi, sekarang dukung Anies Baswedan. Gitu. Ini kok tetap saja relawan Jokowi. Sudahlah. Menurut Rocky Gerung, sebagai warga negara dan cendekiawan memiliki hak dan kewajiban untuk mengkritik pemerintah termasuk presiden. Nah, ini menarik. Memiliki hak dan kewajiban. Bahkan saya berkali-kali bilang, negara ini, penguasa ini, kepada para kritikus, Anda harusnya memberikan hormat yang setinggi-tingginya. Kalau nggak bisa ngegaji, kalau bisa bagus, kasih dong ongkos, kasih dong gaji buat para kritikus. Kenapa? Jarang, jumlah kritikus itu sangat-sangat sedikit. Ada yang berani ngeritik dalam hati. Nah itu banyak tuh yang ngeritik dalam hati, ngedumel itu namanya. Tapi ketika diungkapkan ke publik, nggak berani. Ya jarang yang seberani Rocky Gerung begini. Ini harusnya diapresiasi ini. Kasih gaji lah selevel direktur Pertamina gitu ya. Karena dia memberitahu celah kosong yang tidak terlihat oleh pemerintah. Itu fungsi dari kritik. Seyogianya, kata dia, para pejabat termasuk KSP Jenderal TNI Muldoko tidak usah bereaksi apalagi menunjukkan kekuasaannya. Lebih baik mereka mawas diri, mengevaluasi apakah kritik Rocky Gerung itu benar atau salah, kata Din Samsudin dalam keterangannya Kamis kemarin. Ya, kritik itu, ini saya ajarin aja deh sekalian ya, para penguasa di negeri ini. Cara menerima kritik yang paling simpel, yang paling mudah, jangan ngomong, jangan bereaksi, telan bulat-bulat. Ya,
telan bulat-bulat. Masuk ke dalam internal KSP, bolehlah katakanlah begitu ya. Kemudian diskusikan dengan para staf ahli, ini ada kritikan begini. Gimana nih? Kira-kira benar apa enggak? Wah, cek, ambil data, scrolling data dari internet, dari segala macam. Panggil ahli-ahli. Oh iya, ternyata benar. Ada kekurangan di sini. Perbaiki. Ucapkan terima kasih bagi para pengkritik yang sudah mengingatkan, yang sudah memberitahu. Kalau ternyata setelah dikumpulkan bukti-buktinya, ngaco nih yang ngomong. Yang ngeritik nggak benar itu. Tidak terbukti kritikannya. Apa yang harus dilakukan? Buktikan dalam kebijakan ya. Buktikan dalam karya-karyanya bahwa Anda tidak seperti itu. Cukup begitu saja menyikapi kritikan. Berikan jawaban pada kritikan itu dengan data, dengan fakta yang sudah ada. Belajarlah sama Anies Baswedan ya, yang begitu kurang gimana hebatnya itu dikritik, bahkan dicaci, dimaki, dibully, dihina. Diam tuh, nggak berespon tuh. Pak Anies menelan bulat-bulat kritikan dari para kritikusnya. Dan kemudian dijawab dengan apa? Dengan karya. Ini karya saya. Oh, tetap masih ada kekurangan. Lah iyalah, namanya manusia. Yang nggak ada kekurangan, nggak ada kesalahan itu kalau malaikat itu baru begitu. Iya kan, namanya manusia. Tapi kemudian kita melihat dari dasar situ apa yang level kualitasnya seperti apa. Kalau di bawah standar berarti Anda gagal, kalau sesuai standar bagus, kalau di atas standar Anda menakjubkan. Kan begitu saja gitu. Ex Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, termasuk juga ex Ketua Umum MUI ya, menyebut apabila Rocky Gerung disebut sebagai robot tak berhati, nanti dapat dibalik. Apakah para pejabat itu berotak dan berhati sehingga alergi terhadap kritik? Era demokrasi bro, masih aja Jokowi, siapa? Jokowi apa siapanya yang bilang itu nggak ada soal. Selesai. Kenapa sekarang jadi ingin menunjukkan kekuasaan terhadap ucapan Rocky Gerung? Atau mereka patut diduga terbelenggu oleh syahwat kekuasaan karena sedang menikmati kekuasaan itu. Pernyataan KSP Muldoko bahwa beliau akan pasang badan terhadap presiden hanyalah ekspresi adu otot, bukan adu otak. Di alam demokrasi sebaiknya dikembangkan adu otak dalam dialog, kalau perlu debat. Ya coba, berani nggak? Din Samsudin menyebut dirinya dan banyak rakyat warga negara bersepakat dengan kritik Rocky Gerung terhadap pemerintah, termasuk presiden yang sudah kebablasan menyimpang dari UUD 45.